Sejak tanggal 1 Juli 2020 telah dilakukan implementasi bagan pemisahan alur laut, Traffic Separation Scheme (TSS), di Selat Sunda dan Selat Lombok. Tujuan dari TSS adalah untuk keselamatan dan keamanan pelayaran internasional. Seperti diketahui bahwa alur laut Selat Malaka terlalu sibuk sebagai alur laut perdagangan dunia. Dan selama ini Indonesia sangat sedikit menerima manfaat dari Selat Malaka tersebut. Adanya TSS ini selain untuk keselamatan dan keamanan juga akan membawa dampak positif bagi Indonesia baik dalam bidang sosial ekonomi maupun geopolitik. Dan salah satu dampak adanya TSS ini adalah akan meruntuhkan dominasi Singapura sebagai hub internasional perdagangan dunia. Untuk TSS Selat Sunda akan dapat meningkatkan peran pelabuhan Tanjung Priok sebagai hub internasional. Apalagi dengan bergabungnya Indonesia ke dalam BRICS, maka negara-negara Asia Selatan, Timur Tengah, Eropa, dan Afrika tidak perlu lagi melewati Selat Malaka, apalagi singgah ke Singapura. Tapi dapat langsung ke Jakarta melalui Selat Sunda dan sebaliknya. Jadi pengkaplingan laut sepanjang Banten sampai Jakarta, bila dikaitkan dengan teori konspirasi, patut dicurigai sebagai upaya Singapura menggembosi TSS Selat Sunda dan Jakarta sebagai hub internasional. Sedangkan untuk TSS Selat Lombok, walaupun belum ada untuk pengembangan hub internasional, tapi peluang ini perlu dimanfaatkan, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Peluang ekonomi, peluang untuk jangka pendek dengan adanya TSS Selat Lombok masih terbatas, misalnya pada jasa layanan pemanduan kapal, adanya stasiun-stasiun pengisian bahan bakar, jasa peristirahatan, jasa reparasi kapal. Peluang ini hanya dapat dilakukan oleh perusahaan besar, bukan UMKM. Peluang jangka panjang memiliki spektrum usaha yang lebih luas dan dapat melibatkan UMKM. Peluang adanya TSS yaitu dapat dikembangkannya kawasan industri (KI) maupun kawasan ekonomi khusus (KIK). Pengembangan KI dan KIK ini dapat dilakukan di Pulau Lombok maupun Pulau Sumbawa. Beberapa daerah yang berbatasan langsung dengan Selat Lombok, seperti Kabupaten Lombok Barat, Kota Mataram dan Lombok Utara, dapat mendorong adanya KI dan KK. Pelaku pembangunan KI dan KK ini tentu bukan Pemda setempat, tapi dunia usaha, baik swasta maupun BUMN. Barangkali Pemda NTB dapat membujuk PT Aman yang sudah berinvestasi di NTB, baik dalam eksploitasi tambang mineral maupun hilirisasinya, untuk melakukan pengembangan KI untuk industri manufaktur atau pengembangan lainnya, seperti peternakan sapi besar-besaran seperti di Australia ataupun New Zealand, atau usaha lain dalam skala besar-besaran. Pemda NTB, khususnya 3 kabupaten tadi, yakni Kabupaten Lombok Barat, Kota Mataram, dan Kabupaten Lombok Utara, ataupun kabupaten kota lainnya di Pulau Lombok dan Sumbawa, perlu melakukan peninjauan kembali terhadap RT-RWP, RT-RWK yang sudah ada guna mengakomodasi akan adanya KI dan KEK pada masa mendatang. Selain itu, Pemda juga harus menyiapkan sumber daya manusia terkait dengan KI dan KEK yang akan dikembangkan, sehingga sumber daya manusia lokal NTB dapat berkompetisi dengan sumber daya manusia lain. Selain itu, Pemda juga dapat meminta afirmasi kepada investor untuk mengutamakan sumber daya manusia lokal dan dalam jumlah tertentu. Pemda dan pemerintah pusat juga perlu menyiapkan infrastruktur untuk pengembangan KI dan KIK apabila KI dan KIK tersebut akan dibangun. Selain itu, Pemda Provinsi NTB dan kabupaten kota yang ada di NTB perlu mempromosikan peluang adanya TSS Selat Lombok, baik di dalam maupun di luar negeri. Sehingga dalam waktu tidak terlalu lama, diharapkan ada
investor yang mau membangun KI maupun KEK. Selain KI dan KEK, tentunya potensi ekonomi yang sudah ada, seperti pertanian tanaman pangan, peternakan, dan perikanan yang melibatkan UMKM ini dapat ditingkatkan lagi. Masyarakat harus didorong untuk berinvestasi dalam bidang tersebut. Instrumen untuk pengembangan tersebut dapat dilakukan dengan pembangunan kawasan transmigrasi berbasis food estate di Pulau Sumbawa. Dengan banyaknya food estate yang berbasis kawasan transmigrasi, diharapkan dapat meningkatkan produksi pertanian dalam arti luas secara besar-besaran. Pengembangan ekonomi ini tidak hanya di Provinsi NTB, tapi bisa dikembangkan di provinsi sekitarnya seperti Bali dan NTT. Karena dengan berkembangnya perekonomian ketiga provinsi tersebut akan mengembangkan peluang baru, misalnya pembangunan hub internasional di Kayangan, Lombok Utara, yang akan melayani khususnya Australia, New Zealand, Filipina, Vietnam, China, Korea Selatan, dan Jepang, bahkan Amerika Utara dan Amerika Latin. Pembangunannya hub internasional yang sudah digagas sejak lama, misalnya di Kayangan Lombok Utara, belum memungkinkan dalam waktu dekat atau bahkan dalam 20 tahun mendatang, 2045 sekalipun. Pembangunan hub internasional di Kayangan misalnya hanya dapat dilakukan apabila perkembangan produksi pertanian industri manufaktur di NTB maupun Bali dan NTT berkembang pesat. Posisi Selat Lombok yang strategis dan promosi besar-besaran diharapkan dapat mendorong investasi besar-besaran. Mungkin dalam 40 tahun atau 50 tahun ke depan, dengan berkembangnya NTB, Bali, dan NTT, nantinya akan memerlukan hub internasional. Sehingga Pemda NTB perlu berkolaborasi dengan Pemda Provinsi Bali dan Pemda Provinsi NTT. Apakah ini bisa diwujudkan? Pasti bisa, jika kita benar-benar ingin mewujudkannya.